Tahukah Bapak dan Ibu, ada beberapa jenis makanan yang kelihatannya aman, bahkan sangat alami dan menyehatkan, tetapi bisa menjadi ancaman bagi kesehatan kita, hanya karena cara menyimpannya yang keliru? Dan di sini, saya tidak sedang berbicara tentang makanan cepat saji atau makanan kemasan yang penuh bahan pengawet. Saya berbicara tentang makanan alami, yang sering kita yakini akan lebih awet dan aman bila disimpan di lemari es. Padahal, kenyataannya, cara penyimpanan seperti itu justru bisa menghilangkan kandungan gizi, memicu terbentuknya zat berbahaya, dan dalam jangka panjang dapat meningkatkan risiko penyakit kronis seperti kanker, diabetes, atau gangguan metabolisme. Pernahkah Bapak dan Ibu menyimpan kentang mentah di lemari es dengan harapan bisa bertahan lebih lama? Atau menaruh tomat matang yang mulai lembek ke dalam kulkas agar tidak cepat busuk? Bahkan roti, yang menjadi sarapan favorit di banyak rumah, seringkali kita simpan di kulkas supaya tidak berjamur. Namun, kebiasaan yang tampak sederhana ini ternyata bisa lebih banyak membawa kerugian daripada manfaat. Dalam pembahasan ini, saya akan menjelaskan secara sederhana namun mendalam tentang dampak diam-diam dari cara penyimpanan yang salah pada bahan makanan sehari-hari, termasuk yang paling sering kita konsumsi. Kita juga akan membahas bagaimana cara menyimpannya dengan tepat, agar kandungan gizinya tetap utuh, tidak terbuang sia-sia, dan kesehatan kita terjaga dalam jangka panjang. Pengetahuan ini penting untuk semua orang, apalagi bagi kita yang mengurus kebutuhan makan keluarga setiap hari. Mari kita mulai dari kesalahan yang paling sering terjadi, menyimpan kentang mentah di dalam kulkas. Kesalahan pertama adalah menaruh kentang mentah ke dalam lemari es. Banyak orang melakukannya dengan maksud supaya kentang tidak cepat busuk. Memang terdengar masuk akal, karena udara dingin biasanya membantu makanan bertahan lebih lama. Tetapi untuk kentang, justru sebaliknya. Di suhu dingin kulkas, pati alami yang ada dalam kentang akan lebih cepat berubah menjadi gula. Inilah letak bahaya ketika kentang yang sudah disimpan di kulkas kemudian digoreng atau dipanggang dengan suhu tinggi. Gula yang terbentuk dari perubahan pati di suhu dingin akan bereaksi dengan asam amino alami pada kentang, lalu menghasilkan senyawa berbahaya bernama akrilamida. Para ilmuwan telah memperingatkan bahwa akrilamida berkaitan dengan meningkatnya risiko beberapa jenis kanker, seperti kanker ovarium, kerongkongan, ginjal, dan lapisan dalam rahim. Kentang goreng yang renyah, berwarna kuning kecoklatan atau agak gosong di pinggirannya, yang sering kita sukai, justru mengandung akrilamida paling tinggi. Lebih mengkhawatirkan lagi, walaupun kentang itu tidak terlihat gosong atau terasa pahit, jika sebelumnya pernah disimpan di kulkas, kadar akrilamidanya tetap bisa tinggi. Masalahnya, kita tidak bisa menebaknya hanya dari warna atau rasa. Selain itu, kelembapan tinggi di dalam kulkas menjadi tempat yang subur bagi jamur dan bakteri untuk tumbuh. Kentang pun lebih cepat rusak, menjadi lembek, kehitaman, dan kehilangan seluruh nilai gizinya. Lalu, bagaimana cara yang benar? Simpanlah kentang dengan cara tradisional, di tempat yang kering, sejuk, dan terhindar dari cahaya langsung. Gunakan keranjang atau kantong kain yang memiliki sirkulasi udara baik, dan hindari kantong plastik yang tertutup rapat. Saat mengolahnya, usahakan untuk tidak mengupas kulitnya, karena kulit kentang mengandung serat yang baik dan membantu mengontrol gula darah. Dan yang terpenting, hindari memasak dengan suhu terlalu tinggi. Usahakan di bawah 180 derajat Celcius, untuk mencegah terbentuknya racun berbahaya. Kesalahan kedua yang sering terjadi adalah menyimpan tomat di dalam kulkas. Rak pendingin di banyak rumah sering dipenuhi tomat, karena dianggap akan membuatnya lebih awet. Ini sangat umum dilakukan. Namun sayangnya, kebiasaan ini diam-diam merusak nutrisi berharga yang dimiliki tomat. Tomat adalah buah yang sangat sensitif terhadap suhu rendah. Saat dimasukkan ke kulkas, struktur sel di dalamnya akan rusak. Hal ini memengaruhi tekstur, rasa, dan, yang paling penting, menghentikan proses pematangan alami. Padahal, proses pematangan di suhu ruang adalah waktu ketika tomat memproduksi likopen,
salah satu antioksidan terkuat yang dikenal manusia. Lycopene tidak hanya membantu memperlambat penuaan, tetapi juga melindungi kesehatan jantung, mengurangi peradangan, dan membantu mencegah beberapa jenis kanker seperti kanker prostat dan kanker payudara. Dengan menyimpan tomat di kulkas, kita secara tidak sadar menghentikan pembentukan lycopene, sehingga nilai gizinya berkurang drastis. Belum lagi, tomat yang disimpan di kulkas biasanya menjadi lembek, rasanya hambar, dan agak asam, sangat berbeda dengan tomat matang yang dibiarkan berproses alami di suhu ruang. Semua ini terjadi karena kerusakan sel akibat suhu dingin, yang membuat tomat kehilangan kelezatan alaminya. Cara yang benar untuk menyimpan tomat adalah dengan menaruhnya di tempat yang sejuk dan memiliki sirkulasi udara baik, jauh dari paparan sinar matahari langsung. Jika tomat masih berwarna hijau dan Bapak Ibu ingin mempercepat proses matangnya, bungkuslah dengan kertas atau letakkan berdekatan dengan pisang atau apel. Kedua buah ini secara alami mengeluarkan gas etilen, yang akan membantu tomat matang lebih cepat. Satu hal penting yang perlu diingat, jangan mengonsumsi tomat yang masih ada bagian kulit hijaunya, karena bagian ini dapat mengandung solanin, zat yang bila menumpuk di tubuh, berpotensi berbahaya bagi kesehatan. Kesalahan ketiga yang juga sering dilakukan adalah menyimpan roti di dalam kulkas. Banyak orang mengira, roti akan lebih awet dan terhindar dari jamur bila dimasukkan ke lemari es. Padahal, kenyataannya, ini justru salah satu cara terburuk yang membuat roti kehilangan rasa, aroma, bahkan nilai gizinya. Di dalam suhu dingin kulkas, kelembapan alami pada roti akan hilang dengan cepat. Molekul pati di dalamnya akan mengeras kembali, membuat tekstur roti menjadi kering, rapuh, dan kehilangan elastisitas aslinya. Akhirnya, roti yang kita keluarkan dari kulkas bukan lagi roti yang lembut dan harum, melainkan roti keras yang hambar. Jika rotinya adalah roti gandum utuh atau yang dibuat dengan fermentasi alami, kerugiannya akan terasa lebih jelas, tidak hanya kering, tapi juga kehilangan bakteri baik dan enzim yang bermanfaat bagi pencernaan. Masalahnya tidak berhenti di sana. Walaupun terasa dingin, kulkas sebenarnya memiliki kelembapan yang naik turun, terutama saat pintunya sering dibuka tutup. Perubahan kelembapan ini justru bisa memicu jamur berkembang, terutama jika roti disimpan di dalam plastik rapat tanpa ventilasi. Lalu bagaimana cara yang tepat? Jika roti akan dikonsumsi dalam 1 hingga 2 hari, simpanlah di dalam kantong kain atau wadah tertutup rapat, jauh dari sinar matahari dan kelembapan. Namun, bila tidak akan dimakan dalam waktu dekat, sebaiknya potong roti menjadi irisan, lalu simpan di dalam freezer. Metode pembekuan ini akan menjaga kandungan gizi, mempertahankan tekstur, dan saat dicairkan dengan benar, roti akan kembali nikmat seperti semula. Ada satu manfaat tambahan yang jarang diketahui. Ketika roti beku dipanggang kembali, akan terbentuk sejenis pati khusus yang disebut pati resisten. Pati ini tidak mudah dicerna, sehingga membantu mengontrol kadar gula darah dan memberi manfaat bagi kesehatan pencernaan. Ada satu jenis serat istimewa yang membantu pencernaan, menjaga kestabilan gula darah, dan menjadi makanan bagi bakteri baik di usus kita. Namun, banyak orang tanpa sadar melakukan kesalahan keempat, menyimpan alpukat yang belum matang di dalam kulkas. Alpukat adalah salah satu buah yang sangat digemari karena kaya akan lemak sehat, serat, dan berbagai vitamin serta mineral yang baik untuk kesehatan jantung, otak, dan pencernaan. Sayangnya, satu kesalahan kecil dalam menyimpannya, yaitu menaruh alpukat mentah di lemari es, sudah cukup untuk merusak tekstur dan kualitas gizi buah yang berharga ini. Alpukat adalah buah yang baru mulai matang setelah dipetik dari pohonnya. Proses pematangannya memerlukan suhu ruang agar enzim-enzim di dalamnya bisa bekerja dengan baik. Jika alpukat mentah dimasukkan ke kulkas, enzim ini tertidur dan proses matangnya terhenti. Akibatnya, alpukat menjadi keras, berserat, terasa agak pahit, dan muncul bintik hitam di bagian daging buahnya. Tidak hanya itu, alpukat mentah yang disimpan di kulkas juga bisa kehilangan sebagian gizinya,
terutama lemak tak jenuh dan antioksidan. Padahal, kedua zat inilah yang memberi manfaat besar dalam mencegah peradangan, menjaga kesehatan jantung, dan membantu mengontrol kolesterol. Jadi, cara terbaik adalah membiarkan alpukat matang secara alami di suhu ruang, di dalam keranjang yang memiliki sirkulasi udara baik, dan jauh dari sinar matahari langsung. Jika ingin alpukat cepat matang, taruhlah bersama pisang atau apel di dalam kantong kertas. Kedua buah ini mengeluarkan gas etilen yang membantu proses pematangan secara alami. Saat alpukat sudah empuk dan matang sempurna, barulah boleh dimasukkan ke kulkas. Namun jangan lebih dari 2 hari agar tidak pahit dan berubah warna. Untuk alpukat yang sudah dibelah, teteskan air perasan lemon pada daging buahnya lalu simpan rapat agar warnanya tetap cerah dan rasanya tidak berubah. Bila belum akan dikonsumsi, alpukat bisa dihaluskan lalu disimpan di freezer dalam wadah tertutup. Cara ini menjaga hampir seluruh nilai gizinya hingga beberapa bulan, dan praktis digunakan untuk membuat saus, smoothie, atau guacamole. Kesalahan kelima yang sering terjadi adalah menyimpan pisang di kulkas. Pisang adalah buah yang hampir selalu ada di rumah. Namun banyak orang langsung memasukkannya ke lemari es setelah dibeli, berharap bisa memperlambat proses matangnya. Sayangnya, hal ini justru memberi efek sebaliknya. Kulit pisang sangat sensitif terhadap suhu dingin. Setelah dimasukkan ke kulkas, kulitnya akan berubah coklat kehitaman dalam 1 hingga 2 hari. Hal ini sering membuat orang mengira pisang sudah busuk, padahal daging buahnya masih layak dimakan. Namun masalahnya tidak berhenti di kulit. Suhu dingin juga mengubah tekstur dan rasa manis alami pisang, membuatnya menjadi lembek, bertepung, dan memiliki aroma yang kurang sedap. Selain itu, perlu diingat bahwa pisang yang semakin matang memiliki indeks glikemik lebih tinggi, artinya gula dalam darah akan naik lebih cepat setelah kita memakannya. Jika pisang matang terlalu cepat atau dibiarkan terlalu matang dalam kondisi yang tidak tepat, kadar gulanya bisa melonjak, memicu kenaikan insulin, membuat kita cepat lapar, dan bahkan memudahkan penumpukan lemak di perut. Hal ini perlu diwaspadai terutama bagi orang yang sedang mengatur berat badan atau berisiko diabetes. Cara yang tepat adalah tidak memasukkan pisang ke kulkas saat masih hijau atau baru saja matang. Biarkan pisang matang secara alami di suhu ruang, baru kemudian simpan di kulkas jika ingin memperlambat proses pembusukan ketika sudah matang penuh. Biarkanlah pisang matang secara alami di suhu ruangan. Jika ingin memperlambat proses pematangannya, cukup bungkus bagian tangkai pisang dengan plastik pembungkus atau kertas aluminium. Cara sederhana ini dapat mengurangi penyebaran gas etilen, zat alami yang mempercepat proses pematangan. Dan jika pisang sudah matang sepenuhnya namun belum sempat Anda nikmati, Anda bisa mengupasnya, memotongnya menjadi beberapa bagian, lalu menyimpannya di dalam freezer. Pisang yang dibekukan akan sangat praktis digunakan untuk membuat beragam sajian sehat seperti smoothie, es krim pisang, kue pisang, atau camilan manis lainnya. Namun, ada satu kesalahan umum lain yang sering dilakukan banyak orang, yakni menyimpan bawang putih dengan cara yang salah, atau membuat bawang putih rendam minyak sendiri di rumah. Padahal, bawang putih sejak lama dikenal sebagai antibiotik alami yang bermanfaat melawan peradangan, menghambat pertumbuhan bakteri, melindungi jantung, dan memperkuat daya tahan tubuh. Sayangnya, jika disimpan dengan cara yang keliru, bawang putih bukan hanya kehilangan khasiatnya, tetapi juga bisa menjadi sumber bahaya yang mengancam kesehatan. Banyak orang terbiasa menaruh bawang putih di lemari es, terutama setelah dikupas atau dihaluskan. Sekilas memang terlihat praktis, tetapi justru membuat bawang putih cepat bertunas, tanda bahwa proses alaminya telah berubah. Ketika bawang putih mulai bertunas, kandungan alicin, senyawa utama yang memberi manfaat kesehatan, akan menurun drastis. Rasanya pun menjadi lebih tajam, meninggalkan pahit di lidah, dan teksturnya berubah menjadi lebih lembab serta lembek. Namun yang lebih mengkhawatirkan adalah kebiasaan merendam bawang putih cincang dalam minyak, lalu menyimpannya di suhu ruangan atau bahkan di kulkas tanpa proses sterilisasi yang benar. Perpaduan antara bawang putih, minyak,
dan wadah tertutup ternyata bisa menjadi tempat yang sangat ideal bagi bakteri berbahaya bernama Clostridium botulinum untuk berkembang. Bakteri ini dapat menyebabkan keracunan botulisme, sejenis racun saraf yang sangat serius, yang mampu memicu kelumpuhan otot, gangguan pernapasan, bahkan berakhir pada kematian jika tidak terdeteksi dan ditangani dengan cepat. Maka dari itu, cara aman yang paling sederhana adalah jangan menyimpan bawang putih yang sudah dikupas atau dihaluskan di dalam kulkas terlalu lama. Bila ingin praktis, bawang putih yang sudah dihaluskan sebaiknya langsung disimpan di dalam freezer, misalnya di dalam cetakan es batu atau kantong kecil. Saat dibutuhkan, Anda bisa mengambil satu porsi saja. Lebih aman, tetap segar, dan tidak merepotkan. Untuk bawang putih utuh, simpanlah di tempat yang kering, memiliki sirkulasi udara yang baik, dan jauh dari sinar matahari langsung. Jangan pernah menyimpannya di dalam plastik atau wadah kedap udara yang tidak memiliki lubang sirkulasi. Dan yang terpenting, hindari merendam bawang putih dalam minyak lalu membiarkannya di suhu ruang tanpa proses sterilisasi yang benar. Jika Anda memang ingin membuat bawang putih rendam minyak, pastikan Anda memahami betul proses penyimpanan yang benar dan gunakan dalam waktu yang sangat singkat. Ingatlah, satu siung bawang putih bisa menjadi obat alami yang luar biasa, tetapi jika salah perlakuan, ia pun bisa menjadi ancaman kesehatan yang serius. Kesalahan berikutnya yang kerap dilakukan banyak orang adalah menyimpan madu di dalam kulkas atau memanaskannya dengan cara yang keliru. Padahal, sejak zaman dahulu, madu telah dipandang sebagai obat alami yang kaya manfaat, membantu melawan bakteri, meredakan peradangan, melindungi tubuh dari kerusakan akibat oksidasi, dan memperkuat daya tahan tubuh. Namun, ada satu hal yang seringkali luput dari perhatian banyak orang. Menyimpan madu di dalam kulkas atau memanaskannya dengan cara yang salah justru bisa membuat madu kehilangan seluruh manfaatnya, bahkan bisa berpotensi membahayakan kesehatan. Banyak keluarga, terutama saat musim panas, terbiasa memasukkan madu ke dalam lemari es untuk menghindari semut, atau karena beranggapan madu akan lebih awet jika disimpan dingin. Padahal, sebenarnya hal itu tidak perlu dilakukan. Saat madu terkena suhu dingin, madu akan mengalami kristalisasi. Artinya, gula dalam madu akan memisah dari air, membentuk butiran-butiran keruh yang menggumpal. Keadaan ini tidak berarti madu sudah rusak, namun seringkali membuat banyak orang salah sangka dan berusaha mengembalikan keadaan dengan cara yang salah. Kesalahan besar berikutnya adalah memanaskan madu dengan suhu terlalu tinggi agar kristalnya larut. Jika madu dipanaskan di atas suhu 40 derajat Celcius, enzim-enzim penting dan zat antioksidan di dalam madu akan hancur total. Akibatnya, madu hanya akan menjadi cairan manis seperti sirup gula biasa, tanpa lagi membawa manfaat kesehatan yang kita harapkan. Belum lagi, banyak orang yang berlebihan menggunakan madu sebagai pengganti gula sehat dan mengonsumsinya dalam jumlah besar. Padahal kenyataannya, madu tetap mengandung gula sederhana seperti fruktosa dan glukosa. Jika dikonsumsi secara berlebihan, madu juga bisa menyebabkan peningkatan gula darah, lonjakan insulin, penumpukan lemak di hati, dan memicu peradangan kronis, sama seperti efek gula biasa. Lantas, bagaimana cara menyimpan madu yang benar? Simpanlah madu pada suhu ruangan, di tempat yang kering dan sejuk, jauh dari sinar matahari langsung. Gunakan wadah dari kaca dengan tutup rapat, agar madu tidak mudah terkena kelembapan atau serangan semut. Dengan cara ini, madu tetap terjaga manfaatnya dan siap memberi kebaikan untuk tubuh kita. Jika madu mengalami kristalisasi, cara mengembalikannya cukup mudah. Rendamlah botol madu dalam air hangat dengan suhu sekitar 30-40 derajat Celcius, lalu aduk perlahan sampai kristal larut. Penting sekali untuk tidak memanaskan madu dengan microwave atau langsung di atas kompor, karena hal itu akan merusak khasiat alaminya. Dan yang tak kalah penting, gunakanlah madu sebagai terapi pendukung, bukan sebagai pengganti gula yang bisa dikonsumsi tanpa batas. 1 hingga 2 sendok teh setiap hari sudah cukup, terutama bagi Anda yang tidak memiliki masalah kesehatan terkait gula darah. Sebagai kesimpulan, hanya dengan mengubah beberapa kebiasaan kecil dalam menyimpan dan mengelola bahan makanan sehari-hari,
kita bisa mencegah banyak risiko yang selama ini mungkin tak kita sadari mengancam kesehatan. Misalnya, kentang yang disimpan di dalam kulkas bisa menghasilkan racun akrilamida. Tomat kehilangan likopen dan cita rasanya. Roti menjadi keras dan mudah berjamur. Alpukat yang belum matang jika disimpan di kulkas justru kehilangan nutrisi. Pisang yang berubah warna dan teksturnya menjadi lembek dapat meningkatkan indeks gula darah. Bawang putih yang salah penyimpanan bahkan bisa berbahaya hingga menyebabkan keracunan. Madu, meskipun makanan alami, tetap perlu dijaga dengan baik agar manfaatnya tidak hilang. Jika selama ini Anda pernah melakukan satu atau beberapa kesalahan tersebut, jangan menyalahkan diri sendiri. Karena kita semua selama ini hanya berusaha menjaga kesehatan keluarga dengan cara yang kita pikir benar. Kini, Anda telah memiliki pengetahuan yang lebih jelas untuk menyesuaikan dan merawat bahan makanan dengan tepat, menjaga agar nutrisi tetap terjaga dan aman untuk seluruh anggota keluarga tercinta. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like sebagai tanda dukungan agar video ini bisa dibagikan lebih luas kepada sahabat dan keluarga. Jangan lupa juga untuk berlangganan agar tidak ketinggalan berbagai video baru tentang nutrisi, kesehatan, dan gaya hidup sehat yang kami bagikan setiap minggu. Terima kasih telah menyimak sampai akhir.